Baik, selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman Binusian yang terkasih. Selamat datang dalam Bold Series Industrial Sharing Session. Perkenalkan, saya Cindy selaku MC pada hari ini yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum kita mulai acara kita, ada yang tahu nggak sih kayak kepanjangan dari Bold itu apa? Boleh yang tahu ditulis di kolom chat, kolom komen, kepanjangan dari Bold Series itu apa? Baik. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru tahu mungkin adanya Bold Series ini, Bold Series kepanjangan dari BINUS Online Learning Discussion, di mana pada sore hari ini kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari ahli mengenai research. Bold Series hari ini bertemakan User Experience in Your Daily Application, yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Lena Chow, Eskom MM, selaku Head of Customer Engagement at PT Bank Jago, dengan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Dina Fitria Murad, Eskom Mkom, selaku dosen Sistem Informasi BINUS Online Learning. Sebelum itu, kita dari panitia akan membacakan beberapa rules untuk jalannya acara kita pada sore hari ini. Boleh untuk kakak-kakak panitia dibantu ditampilkan. Untuk yang pertama, Bapak Ibu jangan lupa untuk mute mikrofonnya selama acara berlangsung. Kemudian, jangan lupa juga untuk menyalakan kameranya apabila tidak ada halangan. Dan untuk mahasiswa dan dosen BINUS wajib mengganti tampilannya menjadi NIM, strip, nama lengkap, seperti pada contoh. Dan juga pada kode dosen, strip nama lengkap, atau alumni strip nama. Dan selama sesi tanya-jawab nanti, bila ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom chat atau melakukan raise hand untuk nanti dibantu oleh moderator, dipandu untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan jangan lupa untuk di akhir sesi akan ada exit ticket dengan minimum durasi acara kita 80%. Baik. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, Cindy mau mengingatkan, jangan lupa nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom chat ataupun raise hand ya. Dan juga Bapak Ibu boleh mengupload atau memposting kegiatan kita pada hari ini di sosial media Bapak Ibu dan teman-teman. Dan jangan lupa untuk men-tag Instagram BINUS Online Learning. Dan di akhir sesi nanti saya ingatkan kembali kalau nanti akan ada link yang dibagikan oleh panitia untuk mengisi daftar kehadiran untuk menerima sertifikat Bold Series pada hari ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, saya langsung mengundang moderator kita pada hari ini. Untuk Ibu Dina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Cindy. Selamat siang semuanya. Senang sekali bergabung dengan teman-teman semua dalam webinar kita kali ini. Hari ini kita akan mendengarkan, mungkin lebih tepatnya diskusi sharing session gitu ya, dari pakar UX-nya langsung, yaitu Ibu Lena. Nah, sebelum saya serahkan acara kepada Bu Lena, saya bacakan sekilas tentang siapa Bu Lena gitu ya. Bu Lena sebenarnya bukan orang lain, merupakan keluarga besar BINUS juga, karena beliau juga BINUSian. Beliau lulus dari S1-nya dari BINUS, Information Technology, kemudian lulus S2 dari Prasetya Mulia Business School. Beliau juga pernah menjadi guru bahasa Inggris di Michigan English Institute, Elementary English Teacher ya Bu ya, selama 11 bulan. Kemudian beliau juga pernah bekerja di Astrindo sebagai Technical and Marketing Support, dan beliau juga pernah bekerja di PT I-Forte Mitra Infotech, Support and Development Control Officer. Kemudian beliau juga pernah bergabung di PT Datacom Dian Graha sebagai Project Manager. Kemudian beliau juga pernah menjadi Project Specialist Manager, reporting to Head a Corporate Strategy. Kemudian beliau juga pernah bekerja sebagai, banyak sekali ya Bu ya, PT Aksis Telkom Indonesia sebagai Senior Manager Komersial Network Performance Management. Kemudian beliau juga pernah atau memiliki pengalaman sebagai Service Planning Part Leader, Project Management QA, Product Management UX di Samsung R&D Institute Indonesia. Nah, saat ini beliau bekerja sebagai Head of Customer Engagement di PT Bank Jago Tbk.
Beliau juga pernah bergabung sebagai faculty member kita dan salah satu pakar UX sebenarnya di jurusan SI. Namun karena beliau super busy, saat ini beliau lebih banyak fokus di pekerjaannya di industri. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bu Lena. Kita sambut Bu Lena. Terima kasih, silakan Bu. Terima kasih. Selamat sore semuanya, teman-teman. Aduh, saya agak deg-degan nih karena ramai banget ya ternyata yang ikutan ya, luar biasa. Dan saya disebutin pengalaman kerjanya satu-satu, saya ketahuan banget umur ya berarti ya. Anyway, hari ini aku pengen cerita-cerita juga tentang UX ya, user experience ya. Karena user experience itu luas banget tuh ya, luas sekali dan banyak banget angle yang bisa diambil untuk sisi user experience ini gitu ya. Nah, kalau aku hari ini pengen cerita sedikit tentang user experience dari sisi angle mobile application sama aplikasi-aplikasi yang biasa kalian pakai sehari-hari kali ya, sama cerita tentang apa sih yang mereka lakukan supaya tetap relevan buat penggunanya ya. Bayangin ada 2,7 juta. Saya lagi kemarin lihat ya, ada 2,7 juta aplikasi di dalam Google Play. Ada 2 juta aplikasi di dalam iOS. Bayangin ya, berarti total tuh udah 4 jutaan. Taruhlah like 80%-nya atau 90%-nya sama gitu ya. Berarti kan ceritanya ada 3 juta aplikasi yang unik ya. Satu dunia. Nah, terus saya lihat lagi. Sebetulnya satu orang biasanya pakai aplikasi berapa banyak sih ya rata-rata dalam sebulan? Cuma 30 guys, cuma 30 rata-rata orang pakai aplikasi dalam sebulan ya. 30 doang. Bayangin 30 lawan 3 juta, betapa susahnya si 3 juta aplikasi ini berlomba-lomba supaya bisa dapat perhatian kalian gitu ya. Nah, jadi emang luas banget, luas sekali mobile application. Jadi hari ini kita bakal ngebahas soal ya hari-hari tuh apa sih yang mereka kerjakan juga ya. Dan nanti terakhir-terakhirnya karena teman-teman banyak yang anak-anak yang baru mau lulus nih, baru mau mulai kerja ya, mungkin saya bisa kasih gambaran sedikit tentang di luar sana tuh ada kerjaan seperti apa sih yang mendekati dengan dunia UX ini, mendekati dengan dunia teknologi saat ini ya, supaya kalian bisa kepikiran, oh kayaknya gue pengen ke arah sana nih, kayak lebih masuk nih, oh mungkin saya anak desain nih lebih masuk nih, oh saya mungkin programmer lebih masuk nih di sini nih, nanti kita juga bakal ada tanya jawab ya, hopefully bisa berguna buat teman-teman semua. Oh ya, Bu Lena, boleh di skip sebentar saya. Teman-teman, jika memang terasa ada yang ingin ditanyakan, daripada harus menunggu lama di akhir ya Bu ya, tapi lagi tiba-tiba keinget sesuatu pas Bu Lena sedang menjelaskan, boleh teman-teman tulis di chat, nanti saya akan bacakan kepada Bu Lena, atau boleh raise hand. Nanti saya akan tunjuk yang mungkin dipersilakan terlebih dahulu, kemudian diskusinya bisa lebih enak. Jadi nggak harus menunggu sisi Q&A-nya di akhir ya Bu ya. Boleh. Kita punya waktu hampir 2 jam. Hopefully bisa cukup ya. Oke, sangat cukup. Bisa cukup. Tapi nanti setiap halaman saya akan nanyain kalau bisa ada pertanyaan, silakan langsung tanyain aja. Nanti saya coba jawab. Oke? Baik. Oke. Aku share screen kali ya. Share screen. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Bu. Oh, udah. Oke, cool. Oke. So, sedikit mengenai saya mungkin ya. Tadi kan udah dijelasin juga sama Bu Dina sih sebetulnya. Tapi tuh dunia kehidupan saya itu luas sekali tuh dari kemarin. Jangan dilihat dari banyaknya kerjaan dan selamanya saya bekerja karena langsung ketahuan umur saya. Tapi basically tuh saya tuh di dunia technical hidupnya ya, dan emang jiwanya tuh ke arah situ gitu ya, dan makin dekat dengan dunia saat ini yang teknologi makin menyatu dengan produk, teknologi yang makin menyatu dengan software dan hardware itu semakin dekat gitu ya, semakin dekat. Produk tuh adalah aplikasi tuh udah jadi something atau produk yang dijual bahkan. Jadi semakin dekat lah kehidupan saya dengan wah banyak banget ya yang bisa dilakukan di dunia ini yang berhubungan dengan teknologi gitu ya. So emang cintanya memang teknologi, berarti nggak salah saya masuk Eskom ya kemarin ya. Untungnya saya masuk Eskom. Ya jadi saya kena kerja sebagai software engineer ya, jadi programmer, permainan data juga, pernah masuk ke dunia pembuatan produk desain sampai dengan pengoperasiannya ya. Dan sekarang tuh saya mulai mendekatkan diri untuk lebih ngerti lagi gimana sih caranya
untuk menjual produk ini supaya bisa dipakai di kalangan luar sana, bisa berguna di kalangan luar sana, dan apalagi yang mesti saya bangun supaya bisa semakin relevan dan semakin dipakai sama orang di luar sana. Makanya saya sekarang ada di Bank Jago untuk customer engagement. Ya, nanti kalau mau tahu lebih lanjut saya bisa ceritain, tapi itu nggak perlu dipanjang-panjangin lah ya. Nah, sedikit tentang user experience ya. Mungkin kalau teman-teman browsing di semua tempat, itu punya banyak sekali terminologi user experience itu apa sih, gunanya apa sih gitu ya. But basically sebetulnya ini doang sih, simple banget, ini doang. Jadi tuh user experience itu cuma ngebahas soal gimana sih caranya satu orang pengguna ya berinteraksi dengan aplikasi. Kamu buka aplikasi itu udah merasakan UX dari aplikasi tersebut. Kamu jalanin satu fitur atau satu perjalanan, misalnya dari browsing mungkin, atau mungkin dari kayak swiping TikTok mungkin, itu udah mulai berinteraksi dengan aplikasi. That's UX ya. Dan semakin mudah dan semakin enjoyable kamu pakai aplikasi tersebut, itu menandakan kalau aplikasi tersebut tuh berguna buat kamu, ya ada fungsinya, ya, dan enak dipakainya, gitu ya. Jadi cita-citanya si user experience itu adalah supaya kamu semakin hook dengan aplikasinya, semakin pakai, dan nantinya kamu jadi bisa berinteraksi lebih lanjut yang membuat ya tentu saja duit ayo ujung-ujungnya buat dia gitu ya. Tapi itu sebetulnya intinya itu doang sih guys. Udah di end sebetulnya ya. Nah, tapi ternyata di belakangnya banyak banget yang mesti diperhatikan sama orang yang pengen memperbaiki UX-nya atau orang yang pengen make sure kalau aplikasinya tuh UX-nya baik. Ya, simple and clear design itu udah no-brainer lah ya. Kalau kamu lihat aplikasi yang pas masuk tuh ya apaan sih berantakan banget, goodbye ya, goodbye. Kamu lihat ini navigasinya nggak jelas nih, kanan kiri, kadang-kadang hilang kan tombolnya, goodbye ya. Ini kalau konsisten nih, kadang-kadang panahnya ke kiri, kadang-kadang panahnya ke kanan, nggak, goodbye. Jadi bayangin ya, 3 juta aplikasi. 3 juta aplikasi. Kamu berlomba-lomba untuk dapat perhatian kamu yang sehari-harinya dalam sebulan pakai 30 aplikasi ya. So nggak gampang buat mereka untuk berlomba-lomba ya nggak sih? Jadi ini yang mesti mereka pikirin. Terus lanjut lagi ke accessibility ya, di mana dan juga performance ya. Kalau udah mulai nge-lag, mulai lambat, saya paling sering tuh baca di Twitter ya. Ini kenapa sih aplikasi nge-lag? Ini kenapa sih WhatsApp mati? Ini kenapa sih TikToknya nggak bisa gerak? Hal-hal kecil kayak gitu aja, mungkin menurut kalian kecil ya. Di belakangnya tuh lagi ada sekerumunan orang yang lagi begadangan karena itu mati gitu ya, atau itu nggak gerak ya. So gede banget. Dan apalagi sekarang ya, ditambah lagi satu produk ya, satu aplikasi itu adalah sesuatu yang dijual sama perusahaannya. Jadi industri ini memang jualannya adalah si aplikasi tersebut. Contohnya apa? TikTok. TikTok ya jualannya aplikasi tersebut, aplikasi TikTok ya nggak sih? Banking, sekarang banyak yang digital banking, juga aplikasi utamanya adalah jualannya ya si aplikasi tersebut, ya nggak sih? Mau Tokopedia, mau Grab, mau Gojek, itu utamanya itu produknya itu adalah aplikasi. Aplikasinya jelek, ya udah, bisnisnya habis ya. Dan sekarang bahkan nggak cuma aplikasinya doang dilihat, tapi the whole ekosistem dari aplikasi tersebut. Supportnya seperti apa? Salah satunya adalah feedback dan error handling. Kamu pernah nggak sih kayak komplain gitu di Instagram mungkin atau di Twitter mungkin bilang apaan sih nih kok saya belanja di sini tapi saya nggak dapat cashback gitu ya, atau saya belanja di sini tapi kok ngehang nih duitnya saya hilang gitu ya, sampai message itu nggak dihandle sama customer service-nya dengan baik, itu ada kemungkinan besar kamu bakal pergi dari service tersebut ya, karena merasa kecewa ya nggak sih. So mobile aplikasi itu gede ya, aplikasi itu gede, UX itu gede. Jadi user experience nggak cuman perasaan kamu pada saat pakai aplikasi itu, tapi juga the whole ecosystem, the whole dukungan di luar sana terhadap aplikasi tersebut. Nangkep ya? Itu sih Soto ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada ya? Atau saya terlalu seru gitu ya? Semoga nggak ngantuk ya. Di sini hujan sih, nggak tahu kalau di Jakarta ya. Oke, sekarang kita ngebahas soal, oke ini aplikasi, ini mobile application. So what's next? Di Indonesia kayak gimana sih? Emang banyak yang pakai aplikasi? Ya, emang banyak. Berapa lama orang-orang pakai aplikasi? Berapa banyak? Aplikasi-aplikasi apa yang paling sering dipakai gitu ya? Coba kita lihat ya. Kita lihat. Saya klik dulu, ini klik gimana? Nah,
Mobile app usage in Indonesia. Ini masih berhubungan dengan aplikasi ya. Kamu lihat deh, ini yang sebelah kanan itu adalah aplikasi-aplikasi yang paling sering dipakai di Indonesia. Dan ternyata di Indonesia itu salah satu yang paling tinggi, paling lama penggunaannya, screen time-nya nih, kamu liatin handphone ya, paling lama dibandingin yang lain-lain tuh. 5,7 jam. Yang lain paling di bawahnya tuh 5,3 jam ya. Jadi dalam satu hari kamu ngabisin 5,7 jam di handphone ya. Gitu ya. Paling sering orang-orang yang Gen Y dan Gen Z. Lihat deh. Gen Y, Gen Z. Makin muda kamu, makin lama kamu liatin handphone. Ngapain aja nggak tahu lah ya. Zaman sekarang everything is di handphone ya. Bahkan sekarang berita pun di handphone. Dan bahkan bukan di tempat-tempat news web lagi ya. Kalian lihatnya dari Twitter lah, dari TikTok lah. Udah beritanya udah di mana-mana gitu ya. Semoga dapatnya beritanya yang baik ya. Dapatnya berita yang baik. Tapi ini untuk menunjukkan sebetulnya betapa luas industri mobile app, betapa luas industri yang menggunakan user experience menjadi bagian besar dari bisnisnya dia. Oke, dari bisnisnya dia. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, banyak dah pokoknya dah. Coba saya mau tanya, kira-kira dari semuanya ini ada 10 ya, WhatsApp, Instagram, Facebook, lagi tuh TikTok, Telegram, Twitter, Facebook Messenger, Line, Pinterest. Ada nggak yang kalian nggak pakai? Mungkin kalau yang muda-muda nggak pakai Facebook Messenger kali ya. Itu doang kali ya, Facebook Messenger. Tapi yang lain pasti pakai lah ya, apalagi Instagram, apalagi TikTok. Bohong nih kalau nggak pakai. Oke, ini ya, so luas banget ya, luas banget. Nah, semakin luas dan semakin orang-orang makin lama makin canggih lah ya, makin lama makin canggih, orang-orang udah mulai banyak pakai, aplikasi juga udah semakin pintar untuk mengetahui keinginan kamu, aplikasi juga semakin banyak research yang membuat memperbaiki UX-nya dia supaya bisa semakin baik lagi ya, supaya kamu semakin nyaman pakainya, ya nggak sih? Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekarang tuh good UX in many of our favorite application has changed our expectation towards an app. Maksudnya apa? Kalau ada hal-hal yang dulunya nih di research secara baik-baik dan mungkin nggak semua aplikasi punya hal yang sama. Sekarang it's hygiene. Sekarang kalau kamu merasa itu nggak benar, udah langsung goodbye. Ya, makin susah satu aplikasi, makin susah satu industri untuk masuk dan bikin aplikasi yang bagus karena ekspektasi orang makin tinggi ya. Ekspektasi orang makin tinggi. So good UX itu udah makin tinggi tuh ekspektasinya. Nggak cuman kayak, oh warnanya bagus, oh swipingnya keren, enggak. Makin tinggi ekspektasinya. Ya, apa aja sih ekspektasinya? Sesimpel ya, sesimpel. Ini aja. Kita baca dulu ya. Sesimpel ini ya. Kita lihat. Easy to navigate is hygiene. Dia bilang, navigasi yang mudah itu udah hygiene factor. Sampai aplikasi kamu, cara navigasinya tuh nggak enak, ya, step by step-nya tuh nggak jelas, udah itu udah goodbye. Padahal ini dulu adalah something yang dianalisa dan di-research terus-terusan. Dan ini adalah salah satu yang paling besar penemuannya ya, penemuan paling besar. Bahwa orang kan punya handphone makin lama makin gede ya, kayak handphone gini ya, ini kayak zaman skincare zaman sekarang ngomongnya gitu. Handphone zaman sekarang nih makin lama makin gede ya. Jadi orang rata-rata pegangnya satu jari, satu tangan ya, satu tangan atau dua tangan lah ya. Tapi kamu lihat deh jari saya, ya, jari saya tuh di sini aja posisinya ya kan sih? Kalau ke atas tuh susah banget, susah banget. Nah itu adalah maksud dari gambar ini, ya. Biasanya orang by default pegang handphone pasti yang dapat cuman yang area sini doang setengah ke bawah. Bagian jarinya pendek sama kayak saya ya, cuma segini doang gitu ya, jarinya pendek. Makanya kenapa kalau kamu perhatiin semua aplikasi yang kita suka pakai nih, tombol utama yang paling sering kita pakai ada di bawah. Baik dia tombol di kanan bawah ya, atau dia tombolnya di bawah banget nih semua menu-menu utama ya. Kamu lihatlah Instagram, TikTok ya, apalagi. Kalaupun dia nggak ada di bawah,
dia akan cari cara yang terbaik supaya kamu tetap mudah untuk pindah antar menu. Ya, untuk pindah antar menu. Contohnya aplikasi WhatsApp. Kamu lihat deh aplikasi WhatsApp kamu sekarang. Nggak mungkin nggak punya WhatsApp kan, pasti punya ya. Aplikasi WhatsApp kalau kamu lihat ya, tombolnya ada di atas. Ya kan? Tombol menunya tuh ada di atas. Oh gimana nih, nggak sesuai dong sama ini ya. Susah kan orang mencet di atas itu ya. Apa yang dilakukan sama WhatsApp? Nah, ada yang bisa jawab kayak ini. Gampang banget loh ini loh. Nggak ada? Apa yang dilakukan sama dia? Ada yang jawab swipe, Bu. Swipe. Gimana tuh? Geser tombol Oh iya hijau. benar. Thank you banget, Pak. Lendra atau Bu Lendra nih, Pak Lendra ya? Banyak yang jawab. Oh, banyak yang jawab. Iya benar ya. Nge-swipe ya. Jadi swipe itu adalah salah satu UX sebetulnya, user experience ya. Salah satu flow UX karena ngikutin user behavior ya. User behavior tuh terbiasa pegang handphone satu tangan, dan handphone karena makin gede, dia tangannya cuma di sini doang. Jadi mau nggak mau dia mesti cari cara yang banyak supaya posisinya ada di bawah situ. Kalau sampai posisinya nggak ada di bawah situ, mesti cari cara lain lagi supaya lebih gampang, which is swiping ya, swipe kiri, swipe kanan, ya nggak sih? Ya, begitu. Bahkan zaman dulu ya, saya ngomong zaman dulu ya. Waktu dulu sempat waktu handphone keluar pertama kali finger scan ya, itu belum bisa tuh finger scan di halaman layar, dia masih belum bisa nangkep. Jadi dia finger scan-nya di belakang ya. Tapi finger scan-nya di belakang pun dicek gimana sih cara behavior orang supaya dia finger scan-nya tetap mudah. Masa iya saya mesti balikin handphone tuh saya scan, kan nggak enak ya. Nah, yang dilakukan adalah mereka lihat jari telunjuk kamu. Jari telunjuk kamu kan bisa sampai atas nih, ya sampai atas. Makanya kalau kalian lihat dulu finger scan-nya tuh di area kamera, dan kamera itu biasa di pinggir kanan atau pinggir kiri, gitu ya, buat orang-orang yang ini kali ya. Nah di sini, jadi dia pakai jari telunjuk kamu. Nah itu pun bukan something yang taruh di kanan aja gitu, enggak ya. Ini adalah satu yang di research habis-habisan ya, Contohnya kayak inilah. Yang contohnya ini nih. Minimum height, maksudnya apa tuh? Finger scan zaman sekarang, paling tinggi tuh mesti segitu. Dan rata-rata malah lebih rendah ya. Karena kan buat orang-orang jarinya kayak saya kan, kecil. Selalu di bawah ya, nggak pernah sampai ke atas banget. Nggak enak ya, kamu lagi pengen lihat handphone, ada yang message gitu ya, mesti, mana ya finger scan-nya di atas banget, itu susah. Nah itu. Easy to navigate is hygiene. Jadi nggak ada lagi tuh orang-orang yang mesti berantem atau ngeributin di mana sih saya mesti taruh tombol ya. Harusnya cari tombol yang paling gampang di reach sama orang ya. Makanya kayak model, saya balik lagi ke TikTok ya. Model TikTok lah. Tombolnya kan di bawah sama di kanan. Di kanan ya, samping kanan ya. Kenapa tuh? Karena orang Asia rata-rata pakainya tangan kanan ya, nggak left handed tapi right handed. Jadi otomatis dia bikin tombolnya yang penting ada di area jari yang bisa dia reach ya, daerah sini. Nah di bawah sini sama di atas sini itu ya, itu jadi semua dipikirin tuh. Nah untuk orang-orang yang takut ini orang pakai kiri atau kanan, biasanya tombolnya ditaruh di tengah-tengah kayak gini nih, ditaruh di sini di tengah, terus bisa diklik, clickable ya. Pada saat diklik tuh keluar baru tombol yang lain. Itu bisa juga ya. So emang tergantung dari kamu ada di lebih banyak aplikasi dipakai di mana. Kamu perhatiin deh, aplikasi yang lebih sering dipakai di luar mungkin yang biasa left handed, mungkin orang US kali ya, orang US banyak left handed. Kebanyakan tombolnya mereka tuh banyak mainan di sebelah kiri. Kalau di kita kanan, atau biasanya yang buat global lebih menuju ke arah tengah sih, di bawah-bawah tengah gitu ya posisinya, supaya neutral lah kayak gitu sih. It's easy to navigate, is hygiene. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, something simple ya sebetulnya, something simple tapi ternyata di belakangnya tuh dipikirin baik-baik ya, nggak semudah itu Ferguson. Jadi dia mikirin baik-baik ya. Ya ada pertanyaan nih. Lanjut nih. Ada nih Bu, ada satu yang nanya Bu. Betul. Pertanyaannya, ada dua nih. Yang pertama dari Herman Sugianto. Bagaimana cara kita dapat menilai suatu aplikasi apakah sudah sesuai dengan elemen-elemen UX? Kayaknya bakal calon mau skripsi nih, Bu.
Itu Satu yang dulu, Bu. bagus sekali. Hmm. Itu dulu ya, itu dulu. Ya, Itu satu dulu. sekali dan itu luas banget. So sebetulnya kalau misalnya kamu belajar user experience mungkin di kelasnya BOL, mungkin kita bakal belajar soal gimana sih caranya untuk menilai atau menentukan sebuah aplikasi itu udah enak belum sih untuk dipakai ya. Semuanya tuh berakhir dengan mendengar penggunanya kayak gimana ya. Jadi ujung-ujungnya mendengar kebutuhan penggunanya seperti apa. Caranya gimana? Pada saat aplikasi kamu launching ya, pada saat aplikasi kamu jalan nih, kamu akan memperhatikan dua. Satu, kebiasaan pengguna, which is usability-nya. Kedua, dari data. Ya, biasanya tuh ada user research-nya tuh. Kamu melakukan user research, survei, ngeliatin gerak-gerik orang pakai aplikasi kamu tuh kayak gimana sih? Ada nggak sih tombol-tombol yang dia nggak bisa reach? Ada nggak sih tombol-tombol yang bahkan dia nggak tahu ada di situ gitu ya? Kadang-kadang kayak ada tombol tertentu cuma garis doang gitu, cuma ada tulisan terus di garis itu sebetulnya tombol, orang nggak ngeh tuh kalau itu tombol ya. Itu dicek, biasanya ada namanya user research, dan user research itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif ya, bisa macam-macam. Tapi itu satu. Kedua, yang paling basic dan paling nggak bisa bohong adalah data. Kamu lihatnya dari data. Sebetulnya orang-orang jatuhnya atau stopnya tuh di halaman berapa sih? Ya, di mana mereka biasanya berhenti. Disitulah kamu bisa tahu sebetulnya ada masalah di halaman tersebut. Oke, halaman tersebut. Saya kasih contoh ya. Waktu dulu ada satu aplikasi nih, dia aplikasi e-commerce. Jadi tuh dia bikin flow step by step cara pembelian barang kan ya, cara pembelian barang. Mulai dari kamu cari barang ya, kamu cari barang, habis itu kamu skip barangnya ke Shopcart gitu kan ya, terus bayar. Terus pada saat bayar, dia stop. Dia mau bayar, dia stop. Jadi kalau dari 100 orang yang pakai, ya ada 80 orang stop di halaman situ. Bingung dong, kenapa ya? Kenapa di stop di halaman situ? Kenapa dia nggak lanjut sampai bahkan masukin alamat dan lain-lain gitu ya? Kenapa dia stop di situ? Akhirnya ditanyain lah ke orangnya. Setelah kita ngeliat data kayak gitu, kita panggil lah user survey dan FGD gitu ya. Biasanya ada ya, kita melakukan kualitatif survei. Kita tanya sebetulnya kenapa sih kalian stopnya di situ? Ternyata kenapa tuh Kak? Ternyata sesimpel, oh iya soalnya pembayarannya masih di Alfamart atau Indomart gitu. Nggak bisa bayar pakai Visa, kartu kredit, itu atau nggak bisa transfer, ribet. Nanti saya masih nungguin, masih ke Indomaretnya dulu atau ke Alfamartnya dulu, akhirnya saya berhenti di situ. Sebetulnya bukan masalah dari aplikasinya, tapi masalah pemilihan pembayaran ternyata ya. Tapi kita jadi tahu, ya kita jadi tahu. Gimana cara tahunya? Dari data nggak bisa bohong. Ya, nah makanya setelah dia penambahan beberapa device, beberapa pembayaran, langsung ada pembayarannya lebih tinggi. Nggak dari 100 orang, ada 80 orang yang nggak jadi gitu, tapi lebih kecil. Seperti itu sih. Jadi memang ada dua cara, tapi biasanya memang dua cara itu adalah bagian dari user research. Ya, user research. Ada kualitatif atau kuantitatif seperti ngeliatin data secara langsung. Oke, Bu. Dan ini nyambung dengan pertanyaan berikutnya. Berarti salah satu tugas utama UX itu adalah menentukan posisi tombol pada mode layar penuh. Posisi tombol agar lebih mudah bagi user. Itu salah satunya. Ya, tapi kan udah dikasih tahu nih, udah dikasih kisi-kisi. Nggak usah dipikirin lagi. Nggak usah dipikirin lagi. Selalu pikirin tombol paling bawah itu adalah tombol-tombol yang paling kamu pengen user pakai tombol tersebut, itu harus ada di bawah. Menu yang paling sering orang pakai harus taruh di bawah, gitu ya. Itu udah paling. Ada lagi nanya? Ada nih Bu, dari Bayu Mahardi. Bagaimana cara mengoptimalkan pengalaman penggunaan UX saat menggunakan aplikasi pada mode layar penuh pada smartphone? Mode layar penuh tuh gimana tuh ya Pak? Maksudnya full screen gitu ya? Mungkin. Atau Pak Bayunya boleh buka audio Pak? Oh iya, jawabnya iya Bu. Full screen berarti ya? Apa pertanyaannya? Bagaimana mengoptimalkan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi pada mode layar penuh? Oh, pertanyaannya susah-susah ya di sini ya. Tapi ya. Oke, so kalau biasanya full screen, orang-orang mau pakai full screen tuh karena pengen ngelihat secara lebih luas lagi apapun yang mau dia lihat. Dia mau lihat report kayak, dia mau lihat film kayak, dia mau lihat apapun. So biasanya tombol-tombolnya diumpetin sama dia. Dan gimana cara mengoptimalkan? Ya biar gampang ya diumpetin aja tombolnya, terus habis itu kalau diklik langsung muncul tombolnya, dan biasa tombolnya melayang. Ya, kamu lihat Netflix lah.
Kamu lihat Netflix sama full screen, kamu klik baru muncul kan layar yang bawahnya bisa dicepetin, dikecilin. Coba bayangin itu yang bisa speed forward dan mundurin dan majuin itu dibikin selalu ada di halaman gitu. Ganggu ya orang lagi nonton full screen tuh ada di situ di tengah-tengah ya, ganggu banget. Jadi biasanya bakal diuketin sih. Semua tombol yang nggak perlu, semua pilihan yang nggak perlu itu bakal diuketin. Di hide ya. Itu simple. Itu hopefully menjawab ya. Hopefully menjawab. Betul sih Bu. Contohnya kayak kalau saya pernah ngalamin itu YouTube, kadang-kadang iklannya itu nutupin teks. Kalau misalnya ada teks di bawah tuh kan iklan itu nutupin. Kalau kita besarkan baru dia agak bergeser gitu. Nah itu juga salah satu mungkin yang bikin kurang nyaman pada saat di full screen gitu ya. Betul. Okay. Baik Bu, ini pertanyaannya lebih ke riset lagi nih. Bagaimana menentukan bahwa data yang dikumpulkan itu sudah cukup dan tidak menimbulkan bias pada saat riset? Oh, it's a very good question. Pertanyaannya, saya seru. Biasanya nih ya, kita ngambil sampelnya tuh nggak cuma sehari 2 hari sih. At least 1 bulan lah ya, 1 bulan gitu. Jadi kita bisa lihat satu full cycle dari weekend, weekday, jam, dan lain-lain. Kita nggak bisa ngambil cuma ambil lo waktu paling tinggi jam 3 sore doang, gitu nggak bisa sih. Nah, di saat kita ngumpulin data itu, baru kelihatan tuh funnel-nya ya. Funnel tau nggak sih, kayak dia open app, ya. Habis dia open app, dia ngapain lagi sih sebetulnya ya? Dia ngapain lagi? Paling seringnya ngapain? Nah, misalnya dia paling sering, kalau e-commerce ya, paling sering search sesuatu lah ya. Orang masuk ke Tokopedia pasti search sesuatu ya. Search sesuatu, oke. Habis dia search sesuatu, biasanya dia ngapain lagi? Jadi flow itu tuh kita turunin ke bawah-bawah, dan kita lihat, biasanya nih kita perhatikan drop-nya di mana. Ya, biasanya drop-nya di mana. Nah, disitulah kita bisa lihat secara waktu ke waktu. Frekuensinya dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 mungkin, atau minggu 1 dulu, minggu 2, minggu 3, ada nggak sih perbedaannya satu sama lain? Ya. Kalau kurang lebih perbedaannya kayak threshold itu nggak tahu jauh gitu ya, nggak tahu jauh bedanya, kita bisa menyimpulkan kalau itu dari 1 bulan sama. Ya, kebiasaannya, behavior-nya kayak gitu. Baru kita bisa masuk lagi ke dalam, sebetulnya ada nggak sih posisi atau halaman yang membuat orang berhenti di satu tombol tertentu atau di satu step tertentu, itu yang baru kita cari lagi kenapanya. Oke. Kayak contohnya ya dulu, saya pernah bikin aplikasi nih, di mana orang-orang tuh mesti masukin barang penjualan, ya barang penjualannya dia. Jadi toko masukin dalam sore hari tuh dia tutup toko ya, dia mesti masukin bon-bonnya ini tuh ke dalam aplikasi. Ini jualan barang-barangnya dia nih. Nah, pada saat kita lihat kok dia masuk ke satu halaman, ada orang-orang yang cepat di halaman tersebut, kayak cuma 10 menit, 20 menit, 10 menit kan waktu itu, 10 menit selesai. Ada yang lama banget, gitu ya. Ada yang lama banget, bisa sampai hampir sejam. Akhirnya kita cek lagi, kenapa sih, apakah ada behavior berbeda, gitu ya. Jadi kita samperin lah tokonya, kita lihat, oh ternyata emang behavior-nya berbeda, ya ternyata behavior-nya berbeda. Untuk toko A, biasanya tuh setiap kalau ada penjualan barang yang sama, misalnya tipe A, tipe B, tipe C, sama di bondnya tuh disatuin, ya ini tipe A, tipe B, ini tipe C. Jadi pada saat sore hari dia mau masukin datanya, dia langsung lihat, oh tipe A ada 10, langsung masukin 10, 20, gitu ya. Beda sama behavior sebelah sini nih, behavior sebelah sini dia lihatnya, ini setumpukan invoice, ya dia mesti lihat device A, dia mesti cari device A, terus dia masukin, dia klik angka di device A, masukin angkanya 1 gitu ya, terus dia pindah lagi, cari device B, masuk lagi device B, pilih angkanya, ganti jadi 1, masuk pindah lagi ya. Nextnya masuk lagi ketemu device A, dia masih gitu lagi. Jadi ada setiap kali ada device, dia selalu membutuhkan 3 step buat masukin angka, ya nggak sih? Buat masukin angka. So, apa yang kita lakukan? Karena kita tahu behavior seperti itu, behavior seperti ini, kita cuman sesimpel bikin tombol plus dan minus. Ya. Jadi di setiap device list itu, kita taruh tombol plus dan minus. Jadi kalau ya kamu lihat invoice, ada device A, plus aja pencet plus di device A tersebut. Device B, plus device B tersebut. Jadi nggak perlu lagi dia masuk ke input box-nya, dia pilih, dia masukin angkanya 2, baru dia enter gitu, kayak too much gitu ya. So, emang kadang-kadang bakal ada anomali-anomali, dan emang UX itu bukan sesuatu yang sekali bikin langsung jadi, langsung beres gitu ya. Enggak. Kita mesti terus-terusan ngeliatin. Gitu.
Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Ada satu sebelum saya berlanjut, mohon maaf teman-teman, pertanyaan lain di chat nanti kita akan lanjutkan. Namun kita kasih kesempatan satu untuk Agus, untuk di-unmute, minta tolong Mas Joshua. Oke, silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Izin off-cam ya, karena dari HP agak bingung nyalanya. Jadi sebenarnya ingin menanggapi tentang tadi tentang positionnya, dari contoh fingerprint tadi ya, yang diletakkan di belakang handphone. Anggaplah itu suatu proyek, kita punya proyek itu ya. Nah, setelah diimplementasikan, kita tahu dari mana sih? Bagaimana kita tahu atau matriks apa yang kita taruh untuk menyatakan bahwa yang penempatan fingerprint ini udah berhasil, udah memenuhi goalnya, gitu kan. Nah, misal dari metrik itu nanti kita nggak achieve, selanjutnya apa yang akan kita lakukan sebagai seorang UX, gitu aja pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Tombolnya finger scan ya. Kalau finger scan sebetulnya udah nggak perlu dipikirin, udah pasti di tombol depan aja, nggak usah pikirin lagi gimana. Tapi ya biasanya kalau misalnya kamu taruh satu tombol, terus kamu pengen tahu sebetulnya tuh tombolnya berguna atau enggak gitu ya, atau efektif atau enggak. Satu, kamu lihat dari numbers of click-nya. Kamu tuh harapnya berapa banyak sih orang klik di situ. Ya. Contohnya ini ada satu halaman nih. Halamannya tuh dia sebetulnya pengen orang masuk ke halaman tersebut dan login di tombol kanan atas. Jadi kanan atas. Jadi ada tombol login. Tapi setelah diperhatikan orang-orang yang masuk ke halaman tersebut, dia nggak login, dia malah browsing udah gitu ya, nggak login amat. Apa sih yang dilakukan sama usernya, sama ininya? Jadi dia lihat, oh ternyata ada 100 orang yang masuk, ya. 100 orang yang masuk, mereka lebih memilih browsing aja nggak login. Kita coba dulu deh, mungkin dia nggak ngeh tombol loginnya, ya. Yang dilakukan sesimpel cuman tandain si tombol loginnya itu kedap-kedip. Karena kenapa? It's a dominant ini ya, dominant icon ya. Biasanya kalau kita pengen something yang dominan yang muncul di halaman, bikin orang pengen langsung matanya kelihatan situ, biasanya kita bikin either kedap-kedip, either warnanya terang sendiri, either kita bold, kita gedein gitu ya. So sama dia dibikin kedap-kedip. Nah, once dia kedap-kedip, orang otomatis akan melihat ke arah sana, dan ternyata ada numbers yang bertambah pada saat 100 orang selanjutnya masuk. Ya, ada jumlah orang yang bertambah jadi login. Instead of login. Kayak gitu sih sebetulnya. Kalau misalnya kamu pengen tahu sebetulnya berjalan dengan baik atau enggak sih, mau nggak mau emang kamu mesti taruh threshold-nya dulu. Jelaskan kata jalan dengan baik atau enggak, atau berguna atau enggak, atau berfungsi baik atau enggak. Kamu mesti punya threshold-nya dulu. Misalnya, kamu pengen dari 100 orang yang masuk, kamu pengennya ada 10 orang yang klik at least di situ, 10%. Ya. Kalau sampai di bawah 10% itu berarti ada yang salah. Baru kamu cek. So, emang mesti ada baseline-nya sih masing-masing. Nggak bisa, gimana kalau nggak ada baseline kan susah ya untuk lihat ini berhasil atau enggak ya nggak sih. Kayak gitu sih, Pak. Oke, baik. Terjawab ya, Pak Agus ya. Baik, terima kasih Bu Lena. Untuk pertanyaan lain kita hold dulu ya Bu. Kita lanjut. Oh ya panjang nih jadi. Silakan Bu. Oke. Kita langsung lompat itu. Nah, lanjut lagi ke halaman selanjutnya kali ya. Nah ini juga seru nih. Jadi dibilangnya tuh good personalized content is expected sekarang. Ya, maksudnya apa sih? Jadi kalau kalian masuk ke baik aplikasi yang kalian sering pakai, mau TikTok mau Instagram mau apa lagi sih? Even Tokopedia beli-beli whatever lah ya. Kamu tuh berharap, tinggi sekali harapan kamu ya, bahwa dia udah harus kenal sama kamu. Apalagi gue udah sering beli barang di situ, harusnya dia kenal. Ya, harusnya dia tahu tentang saya. It's expected ya. Sampai kamu nggak kenal saya, terus saya nggak suka tuh sama kamu. Oke? Sampai kayak misalnya model Tokopedia gitu misalnya ya. Kamu login dan dia nggak tahu terakhir kamu beli apa dan dia nggak tahu mesti rekomendasiin apa ke kamu, itu udah harga mati tuh. Kamu pasti udah sebel by default gitu ya. It's expected soalnya. Sekarang orang-orang merasanya something simple. Lu udah harus bikin tahu gue. Lu udah harus kasih rekomendasi yang aku suka gitu ya. Kalau nggak berasa spesial gitu, nggak berasa spesial. Padahal di belakangnya tuh luas sekali hal-hal yang mesti dilakukan ya. Contohnya kayak Instagram nih ya.
Instagram tuh ngeliatin kamu tuh sukanya apa dari apa yang kamu lihat, ya, apa yang kamu like, apa yang kamu posting, oke, apa yang kamu komen dan apa yang kamu blog. Kan sometimes ada hal-hal tertentu yang kayak nggak mau lah, kamu blog aja, kamu nggak suka ngeliat itu, dia juga liatin. Setelah dia ngeliatin kamu punya nih, dia akan ngeliatin lookalike-nya kamu. Lokasi kamu tinggal dengan orang-orang ini, lokasi kamu atau umur kamu dengan orang-orang ini, ya, lookalike. Supaya kita bisa lihat, supaya dia bisa memprediksi sebetulnya kamu suka apa. Supaya dia bisa memprediksi bagusnya kasih kamu apa. Ya, good personalized content is expected. Tapi kan kalau robot kan nggak bisa cocok logi kayak kita ya. Kalau kita kan cocok logi nih. Oke, dia suka minum alkohol, sukanya pasti ini nih gitu ya. Padahal enggak ya. Oh, dia kayak mau punya baby nih, soalnya searching ini. Padahal enggak ya. Kalau komputer tuh enggak. Komputer tuh masih mempelajari, bener nggak sih nih orang mau punya baby. Karena dia lagi kemarin ngelihat dokter hamil gitu, saya rumah sakit untuk rumah sakit apa sih namanya? Untuk bersalin ya, rumah sakit bersalin gitu ya, dia cek gitu. Apakah dia selain ngeliatin rumah sakit bersalin, lihat yang lain lagi, dia akan ngelihat lagi tuh hal-hal atau parameter-parameter apa sih yang bisa menentukan atau menjadikan kesimpulan bahwa emang orang ini sedang hamil dan bisa ditawarin barang-barang yang berhubungan dengan kehamilan. Gitu ya, nggak gampang, dia nggak cocok logi ya, dia langsung mesti belajar dari kecil dulu, bener gak ini, bener gak ini, so belakangnya tuh luas sekali yang mesti dicek, tapi kamu nggak peduli itu kan, karena is expected, kamu berharapnya kamu udah browsing soal popok bayi mungkin, kamu udah mesti direkomendasiin soal mungkin mainan bayi bahkan ya, mainan bayi gitu, pada saat itu juga ya, dalam waktu yang cepat, karena kamu nggak suka nunggu, everything is instant sekarang soalnya. So, good personalized content is expected. Bayangin betapa luasnya mobile application, betapa luasnya user experience yang diharapkan sama user. Ini kan salah satu user experience yang diharapkan ya, good personalized content is expected. Betapa luasnya itu, dan betapa orang nggak ada sabar-sabarnya lagi gitu ya. Padahal ini sistemnya terus-terusan bekerja berat untuk mencari tahu apa lagi yang kamu suka. Gitu. Oke. Itu baru Instagram. Begitu pula dengan, saya ada bikin apa lagi satu lagi. TikTok. Begitu pula dengan TikTok ya, sama dia modelnya. Dia bakal ngeliatin interaksinya kamu, dia bakal ngeliat video-video taggingan yang kamu suka, mungkin filter yang kamu suka gitu ya, atau mungkin berita-berita yang kamu suka. Kamu kemarin mungkin sering lihat yang cerita-ceritanya si Meghan Markle itu. Next-nya tuh besok-besok kamu bakal nongol nggak jauh-jauh video-video berhubungan dengan itu. Mungkin orang yang bikin video kontennya tuh sama sekali kamu nggak pernah lihat dan kamu nggak pernah tahu ya, tapi ditawarin, nih orang ini nih ngomongin Meghan Markle juga nih, lu dengerin nggak gitu ya. Kalau kamu sering skip nih ya, kamu lihat Meghan Markle cuma sekali nih, besok-besoknya kamu lihat lagi, kemarin kamu skip tuh video nggak mau lihat lagi, otomatis dia akan tahu, wah kayaknya dia udah nggak suka nih sama Meghan Markle, ya udah deh kita jangan kasih yang sama lagi gitu ya. So di belakangnya tuh luas sekali yang dipelajari sebetulnya, luas banget yang dipelajari, and it's everything about datanya ya. Kita liatin lagi. Tapi good personalized content is expected. Jangan sampai kamu lagi nonton TikTok gitu, kamu dikasihnya lagi lihat-lihat pemandangan, mungkin kamu dikasihnya popok bayi gitu. Nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Pasti kamu sebel. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya dong Bu yang nanya. Karena popok bayi atau gimana nih? Bukan. Nah, ini kan berarti ada korelasinya dengan sistem rekomendasi ya, Bu. Biasanya kita ada istilah sistem rekomendasi. Nah, terkait hal itu saya juga pernah ngalamin itu cuma satu klik. Memang itu luar biasa ya personalisasinya. Hanya untuk satu klik dia akan berlomba-lomba gitu kan. Nah, untuk riset di sini berarti sangat menarik. Cuma satu hal yang pengen saya tahu, kalau kita lihat mahasiswa di BINUS ya secara keseluruhan, kalau risetnya itu tentang UX, data-data yang mereka gunakan sejauh ini itu kebanyakan data sekunder. Data sekunder dalam artian mereka itu menggunakan data kuantitatif dengan bentuk kuesioner, mengacu kepada sebuah teori. Tetapi kalau melihat kepada apa yang Ibu jelaskan, berarti kan ini lebih jauh lagi ya. Mereka ibaratnya harus masuk ke back end sistemnya, ya kan?
Mereka harus masuk ke back end sistemnya untuk tahu seperti recording, history, segala macam gitu kan. Nah, untuk hal-hal seperti ini biasanya dari company itu apa ya Bu? Secure nggak mereka untuk memberikan data itu? Karena kesulitan biasanya yang dialami adalah mahasiswa kita adalah mereka tidak trust gitu untuk data itu diolah oleh mahasiswa kita meskipun dengan perjanjian data tidak untuk digunakan selain untuk risetnya mereka gitu. Sebetulnya mungkin saya coba jawab dari perusahaan-perusahaan saya yang lain yang kerja kali ya. So kalau di perusahaan saya sebelumnya biasanya sih kita kasih datanya tuh udah diacak lah, quote-unquote diacak gitu ya. Jadi sebetulnya itu bukan data asli. Dan terutama untuk PII-nya itu data identifikasi personalnya. Jadi kamu nggak bakal tahu orang ini siapa sebetulnya. Tapi kan kita pengen lihat behavior kan sebetulnya kan. Betul. Behavior. Jadi umurnya, tipe-tipenya orangnya kayak tinggal di mana dan lain-lain itu kita nggak hilangin. Tapi data PII-nya kayak contohnya nama, email, nomor telepon, tanggal lahir mungkin ya. Kamu tahu umurnya tapi kamu nggak tahu tanggal lahirnya kapan, itu diumpetin. Jadi dengan diumpetin kayak gitu, kita kasih data nih, data set ini, kamu bisa mainin. Data set ini kamu bisa mainin. Dan sebetulnya di luaran sana juga banyak contoh-contoh sampel-sampel data yang bisa dipakai. Kayak contohnya untuk bikin sistem rekomendasi ya. Dulu kita belajarnya tuh pakai punyanya si GitHub kah? Bukan yang buat nonton gitu loh, namanya apa sih? Iya, saya pernah ambil database itu juga. Iya, bukan Netflix ya, ada satu lagi saya lupa namanya, yang buat kasih tunjuk rank IMDb ya kalau nggak salah ya, ngeliatin rank movie, film-film yang ditonton orang. Terus biasanya kalau orang-orang nonton kayak yang ini, model-model tipe kayak gini tuh bisa dibikin atau rekomendasiin film apa lagi sih gitu. Dan itu gratis sih, kita bisa ngambil datanya dan bisa kita olah, kita mainin. Again nggak ada data personalnya, tapi behavior-nya dapat. Jadi orang-orang pakai misalnya nonton film serem, bakal happy gak sih kalau dikasih film tentang kuntilanak gitu misalnya ya, itu dia bakal ada nilainya gitu, berapa persen dan berapa persennya gitu loh. Jadi kamu bisa mainan itu, habis itu kamu bisa bikin programnya ya, terus untuk melihat program ini jalan atau enggak ya lihatnya dari hasil baseline itu gitu. Ada sih, banyak sih sebetulnya data-data itu di luaran sana bisa dipakai sih. Oke. Berarti tidak hanya bisa sekedar, maksud saya tidak hanya sebuah kuesioner yang kita tanya ke mereka apakah nyaman gitu, nggak hanya sebatas itu kan ya Bu, tapi lebih dalam lagi behave-nya konsumen itu dapat gitu feel-nya dengan baik gitu kan ya. Betul. Dan itu datanya banyak sih di luar sana, banyak sampel kok. Oke, sip. Thank you Bu. Teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya boleh di raise hand ya. Saya sampaikan dulu Bu, ada satu mahasiswa yang bertanya terkait bagaimana cara mengukur keberhasilan user experience, apakah menggunakan tools khusus. Nah, ini berarti mahasiswanya baru semester bawah berarti Bu, belum dapat mata kuliahnya. Boleh Bu. Semester bawah tuh apa ya, semester 1 ya? Iya, semester 1-2 ini belum dapat UX dia. Banyak sekali Mbak Nur ya. Banyak sekali yang bisa dipakai ya toolsnya ya. Cuman basic research-nya tuh nggak jauh-jauh dari user research memang. Seperti yang tadi saya bilang, ada 2 tipe user research kan, ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, si kuantitatif itu banyak lagi, ada yang pakai data event taggingnya user, aplikasinya, ada juga ngeliatin data totalnya, penggunaannya dan lain-lain. Contohnya, kamu punya satu aplikasi nih, halaman itu biasanya tuh kamu tagging, ya kamu tagging halaman ini kalau dibuka akan manggil satu tag namanya misalnya open halaman 1 gitu misalnya ya. Kalau tempat aku namanya initiate something as a page gitu, initiate a page. Buka halaman 1. Untuk habis itu kalau kamu klik tombol tertentu, kamu juga simpen taggingnya namanya klik tombol 1 gitu misalnya ya. Jadi semuanya itu disimpan biasanya. Dan pada saat semuanya itu disimpan, kamu bisa pelajari. Di satu halaman, satu orang stay berapa lama, di satu halaman orang biasanya paling sering swipe di mana atau klik di mana. Di satu halaman atau di total halaman, orang tuh paling sering lihatnya halaman apa habis itu. Nah, mau pakai tools apa untuk melihatnya? Banyak. Salah satu yang bisa dipakai itu pakai Google Analytics. Google Analytics tuh ada, nah kamu bisa lihat user flow atau user journey satu orang. Mulai dia halaman 1. Halaman 1 kan pasti pada saat kamu masuk ke home screen kan ada beberapa menu ya. Nah, dari beberapa menu itu kamu bisa lihat nih heat map-nya. Orang-orang lebih sering ke menu mana sih? Ya, kayak contohnya kalau BOL ya,
kita bisa lihat bahwa orang-orang masuk ke halaman krim paling sering habis itu ke halaman forum. Itu paling tinggi tuh. Paling tinggi ya. Flow-nya paling tinggi. Habis dari halaman forum masuknya ke halaman mana lagi. Itu kelihatan tuh. Satu flow, satu journey. Itu bisa pakai Google Analytics. Ya. Banyak banget. Dan kalau misalnya kamu mau lihat lagi, contohnya untuk melihat tagging itu bisa pakai yang gratis lagi ya, cari yang gratis ya. Yang gratis bisa pakai Flurry, namanya Flurry, Flurry. Itu salah satu yang bisa membantu kita untuk melihatin the whole flow dari step-step aplikasi kita. Tapi of course kamu bisa tagging. Gimana mau lihat kalau misalnya kagak ada yang tagging ya? Kamu halaman itu kamu kagak tagging, kamu kagak kasih apa-apa ya, nggak ada gunanya tuh situ. Gitu. Jadi pada saat bikin code, kamu tagging. Itu default ya sekarang ya, zaman sekarang. Gitu. Oke, baik Bu. Kebetulan belum ada pertanyaan lagi, boleh dilanjut. Oke, kita lanjut ya. Segi warna. Warna, apakah bisa menambahkan UX? Yes, banget. Warna tuh sama kayak kalau kamu ke toko lah, sesimpel kamu ke toko. Kamu masuk ke toko apa yang warna-warni? Gak usah toko deh, kamu lihat online, lewat website ya. Kamu masuk ke websitenya Toyota, sama kamu masuk ke websitenya mungkin kayak Ferrari atau websitenya Porsche, kamu bakal dapet feel ambience yang berbeda. Ya, itu sama aja kalau kamu ke mall ngelihat supermarket sama ngelihat toko Chanel gitu misalnya. Itu beda feel-nya. Kamu lihat Miniso sama kamu lihat barang apa sih yang mahal di sini? Trenco gitu kali ya. Trenco sama Miniso enggak apple to apple. Miniso sama apa yang lebih mahal? Carilah barang yang lebih mahal ya. Jadi warna itu penting memang. Dan warna itu juga ada seninya lagi, ada ilmunya lagi, dan ada jalur spesialisasi untuk melihatnya sebetulnya warna ini adalah warna yang menunjukkan exclusivity nggak sih, gitu ya, menunjukkan murah nggak sih, gitu ya. Biasanya ya kalau produk-produk yang pengennya masif, mencakup kurang banyak, itu biasanya dia bakal lebih warna-warni, dia bakal lebih terang dan lain. Contohnya e-commerce ya. E-commerce, ada nggak sih e-commerce yang paling ramai itu biasanya barang-barangnya murah banget tuh. E-commerce apa ya? Shopee ya, Shopee. Makanya cerah banget, terus berantakan, banyak tip masuk data-datanya gitu ya. Karena dia emang pengen mendekatkan diri, ya gue barang-barangnya terjangkau, lu bisa cari apapun di sini ada gitu ya, cari banyak barang gitu ya. Beda sama mungkin kayak, saya nggak tahu deh kalau sekarang beli-beli tuh udah nggak sebersih dulu sih ya, tapi dulu tuh beli-beli tuh bersih banget halamannya, warnanya cuma putih biru gitu, karena dia pengen nunjukin kalau gue lebih eksklusif, barang-barang gue di sini tuh asli, udah pasti asli gitu kan, nggak mungkin nggak asli. Nah untuk nunjukinnya itu dia dengan warna yang lebih bersih, warnanya lebih clean gitu ya, putih biru dan very clean lah gitu cara dia mewarnai websitenya gitu ya. So yes, warna penting banget sih memang Pak, itu benar banget. Itu Pak kan ya, Pak atau Pak? Ya, itu. Warna penting banget. Setuju saya. Kita lanjut ya. Oke. So, kok ini halaman kosong ini? Gimana nih? Padahal saya yang bikin, saya juga lupa. Nah, sebetulnya produk juga jadinya karena semua udah serba irrelevant buat kamu bahas lagi ya. Karena kayak everything is just hygiene, everything is expected gitu ya. Apa sih yang mesti produk lakukan untuk stay relevan ya? Sebuah produk tuh nggak bisa tuh cuman ongkang-ongkang kaki karena berasa usernya udah banyak, terus dia udah nggak mau bikin apa-apa lagi, tuh udah nggak mungkin tuh. Dia akan terus-terusan make sure kalau produknya dia tuh tetap relevan di mata orang-orang target market dia sekarang dan calon target market dia di masa depan. Kayak contohnya Gen Y atau Gen Z-nya dia gitu ya. Kayak, bentar ya, maaf, kesedap saya ini. Seru banget saya kalau ngomongin user experience ya. Nah, jadi produk tuh mesti keep up to date ya. Contohnya apa ya? Contohnya kayak Instagram. Oke. Instagram waktu tahun 2016. Ini kok nggak keluar ya. Nah, Instagram waktu tahun 2016 ya. Dia mulai terpukul sama yang namanya Snapchat. Instagram kan waktu awal muncul kan dia cuma bikin feed, lu bisa taruh foto, share foto yang cantik gitu ya. Jadi di-like sama teman-teman, jadi bahan obrolan dan lain-lain. Tapi dilihat sama dia, target market yang serupa. Ternyata tuh suka banget sama Snapchat. Dia perhatiin Snapchat tuh apa kelebihannya dibanding saya gitu ya, dia lihat ya.
oh ternyata si Snapchat itu punya kayak model namanya One Snap ya. Namanya One Snap atau apa. Dia cuma 24 jam. Jadi dia bikin kayak semacam story. Kalau di Instastory itu namanya story gitu. Cuma 24 jam. Dia tuh hilang. Buat apa? Buat nongolin foto-foto yang daily use-nya. Jadi bukan foto-foto yang cantik, yang buat di feed, tapi sesimpel foto gue hari ini makan di sini gitu ya. Ini kucing gue lagi ngapain nih gitu kan, di videoin ya. So video-video kayak gitu ternyata lucu dan menarik usernya. Dan ada kenaikan lumayan signifikan si Snapchat itu mulai mengambil atau mengikis penggunanya Instagram ya. Mulai diambil nih penggunanya Instagram mulai diambil karena ada fungsi itu. Ternyata anak-anaknya suka ya, dan tipe target marketnya suka tipe kayak gitu. Ya udahlah, sebagai seorang perusahaan yang besar ya, apa susahnya sih bikin kayak gitu ya nggak sih? Dia bikin story. Tapi fungsi apa yang menurut kalian yang bikin dia naiknya cepet banget? Kalau kalian lihat nih, 2016 saya bikin, langsung naik kenceng banget. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira di Instastory, fungsi apa yang bikin orang-orang lebih tertarik pakai itu dibandingin pakai Snapchat atau yang lain? Selain user base yang gede ya, user base yang gede udah pasti saya bahas ya. Ada yang bisa tebak? Fitur mungkin, Bu. Fitur. Fiturnya lebih ya seperti dia bisa filter jadi lebih cantik, bisa ada tambah-tambahan apa gitu yang bisa live gitu kan? Itu kan ya? Itu salah satunya. Tapi ada satu yang bikin paling cepat naiknya. Ada yang bisa tebak nggak? Yang sering gunakan mungkin. Instagram musik katanya. Instagram musik baru muncul kalau lihat di sini tahun 2018. Tapi dia naiknya melejit. Reply, reaction, reels, barang, layout, lebih engage. Lebih engage ya. Location sticker. Jawabannya begitu. Iya, banyak filter banget. Lucu, bisa update status, bumerang. Lagi. Saya nggak tahu yang mana nih, mereka jawabnya banyak sekali. Banyak banget ya. Yang sering pakai betul nih. Betul tuh Ibu Mita tuh. Ibu Mita betul. Bukan Mita. Ya Bu Mita. Jadi dia memakai sisi psikologi orang. Viewer. Pada dasarnya kepo dan pengen diperhatikan sebetulnya kan. Kamu bikin feed, kamu bikin Instastory pengen diperhatiin ya nggak sih? Yap. Otomatis tuh kamu pengen tahu siapa sih yang ngelihat itu video, siapa sih yang ngelihat itu Instagram. Itu bisa dilihat ya? Saya nggak tahu malah. Mas. Serius, sumpah Bu, nggak tahu. Kamu bikin Instastory, kamu otomatis bisa lihat siapa yang nge-view story tersebut, bukan? Bisa, nanti coba klik aja ya. Atau coba sekarang bikin Instastory. Kita lihat. Nah, ternyata dengan memakai fungsi yang mendekatkan dengan psikologi orang, di mana orang tuh posting sesuatu karena pengen dilihat, dan otomatis dia kepo, pengen tahu siapa yang lihat, ya. Dia bikinlah satu fitur itu, which sekarang semuanya udah pakai hal yang sama. Semua kalau kamu lihat WhatsApp Story, kayak Facebook Story itu sama lah ya. Satu perusahaan namanya juga ya. Tapi ya itu, cukup sesimpel itu doang. Ya sesimpel itu doang. Kamu bikin Insta Story, kamu gak lama bisa lihat siapa yang view Insta Story kamu. Sekepo itu. Ini butuh perhatian, kita emang butuh perhatian ya. Saya juga nggak bohong, saya juga lihat. Gitu ya, ini siapa yang udah ngeliat video gue nih tadi nih, gitu ya. Itu ternyata ya, sesimpel itu langsung melejit naik. So, bisa dilihat gak? Sebetulnya fitur atau user experience gak cuma mikirin dari sisi warnanya bagus atau enggak, flow-nya enak atau enggak, tapi kadang kita masih tetap melihat dari sisi yang lain, sisi psikologinya, ya, sisi apa sih yang bisa membuat pain point orang ini hilang, atau sisi apa sih yang bakal men-trick orang ini supaya pakai. Salah satunya user view-nya. Bener banget tuh, Mimita ya. Viewer-nya ya, kita pengen tahu siapa sih yang ngeliatin gue tadi tuh gitu ya. Wah, 1 detik yang lalu saya baru posting, udah langsung ada yang lihat nih, dia nih orangnya nih yang perhatian banget. Gitu. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Mention nama ya bisa juga. Saya langsung cobakan. Langsung coba ya? Langsung coba. Tapi itu ya, kelihatan banget, even though dia naiknya sampai gila-gilaan di tahun awal ya, dia tetap selalu mengeksplor dan mencari apalagi sih yang baru, supaya keep relevan dan supaya orang-orang tetap pakainya dia gitu kan ya, supaya tetap pakainya dia.
Bener banget. Karena kalau kamu baca tulisan kecilnya, of course for the company's benefit. Ya ngapain dia bikin-bikin buat kamu kalau nggak ada benefitnya buat dia? Of course buat benefitnya dia, kawan-kawan. Dengan user yang banyak, dia otomatis punya banyak sekali jumlah orang yang bisa dia reach buat iklan tertentu atau buat jualan tertentu gitu ya. Itu juga for the company's benefit. Boleh. Ada lagi yang mau nanya? Silakan di raise hand kalau ada yang mau tanya, biar nanti dibukakan sama Mas Joshua-nya. Lebih seru kan kalau langsung. Ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, saya mesti lihatnya kecil-kecil gitu, tuh saya kecil. Belum ada sepertinya, Bu. Masih terkesima. Terkesima sama viewer, ternyata yang bikin Instagram langsung laku. Banyak ya. Nah, ini juga salah satu yang bikin sama nih. TikTok juga melakukan hal yang sama sebetulnya. Dia selalu mikirin apalagi sih yang bisa dibikinin, apalagi sih yang bisa diperbaiki ya supaya dia bisa jualan dengan baik. Ya, TikTok itu salah satu use case yang paling menarik sebetulnya. Dari awal dia cuman kayak model orang-orang untuk isi konten buat video lucu, buat video dance itu dulu ya, karena yang bikin ByteDance kan soalnya kan. Terus mulai bergerak ke arah, oke, ini bisa dijual dengan mungkin kayak hashtag challenge itu ya. Hashtag challenge itu banyak banget iklan-iklan atau brand-brand yang pakai hashtag challenge, ada branded effect dan lain-lain. Itu makin banyak dan sekarang udah mulai jualan ya. Again, keep evolving untuk company's benefit ya, company's benefit. Jadi sekarang dia lihat nih, ternyata ada loh marketnya, orang-orang jualannya tuh kasih tunjuk bajunya ya. Karena kalau saya lihat dari e-commerce biasa kan kamu cuma bisa lihat angle-nya dari beberapa angle tertentu kan, kayak kiri, kanan ya, mungkin di fotonya lengkap itu ya, ada ukurannya dan lain. Tapi kalau dengan TikTok, karena dia dengan video ya, kamu bisa minta orangnya, ya lu coba pakai dong, pengen tahu sepanjang mana posisinya. Tinggi kamu berapa sih? 155 ya. Oh ya berarti kurang lebih saya pakainya kelop juga ya, gitu karena pajak. Maaf ya, saya mesti keluarin anjing saya dulu, minta keluar. Iya, ternyata ada market nih ya, bahwa orang tuh makin pengen kelihatan semakin personal dan semakin pengen lebih detail lagi untuk pengen beli sesuatu ya. Mau beli baju dia pengen orangnya cobain, orangnya coba muter badannya gitu ya, bisa lihat 360 angle gitu ya. Dan itu laku banget. So TikTok itu salah satu sales yang paling lumayan naiknya lumayan tinggi gitu ya pada saat ini, jumlah salesnya. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Live shopping, betul banget. Live shopping aku banget ya kayaknya. Pakai sering deh live shopping kayak. Bahkan sesimpel kamu live di sini saya kasih itu satu harga 10.000 diserawuk gitu kayak gitu doang. Laku banget. Betul Bu. Silakan Liling, ada yang sudah raise hand Bu. Silakan Liling. Oke. Halo, selamat sore Bu Lena, Bu Diana. Maaf ya Bu, saya nggak on kamera soalnya masih kerja ya di tempat kerja. Oh ya Bu, izin bertanya. Ini kan kalau seandainya untuk baru startup UMKM, pengusaha UMKM gitu ya Bu ya, biasa kan lebih sekarang kan yang lagi booming itu TikTok ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Nah biasanya TikTok atau IG, Instagram ya Bu ya. Nah biasa kalau seandainya untuk untuk cara menjual sebuah produk di aplikasi tersebut gitu Bu, cara untuk seperti ada cara terbaru nggak supaya agar produk tersebut mudah diketahui oleh banyak orang gitu. Paling gitu sih Bu. Oke.
Maaf ya Bu, topik pertanyaan aku ini di luar topik Enggak loh, topik ini Bu. Sesuai. sedikit menyentuh sebetulnya, karena agen kan produk sekarang semakin mendekat dengan software dan dengan teknologi dan dengan mobile application dan lain-lain ya. Ujung-ujungnya itu user experience juga kan. Kamu pengen usernya tahu dan usernya beli gitu kan, intinya gitu ya. Sekarang tuh makin gampang malah, Mbak. Tadi siapa yang nanya ya, Mbak Cindy? Lili Bu, Bu Lena. Sekarang tuh makin banyak cara untuk memperkenalkan produk kita ya. Sesimpel kayak tadi yang bilang pakai TikTok ya. Kamu berdiri di depan video terus kamu jualan gitu ya, bisa juga kan. Tapi tuh makin mudah buat kita untuk pasang iklan di mana-mana sekarang. Makin mudah, makin murah, makin terjangkau, dan makin bisa kamu batasin berapa ya. Kalau zaman dulu mungkin kayak ya saya cuma bisa pasang iklannya di TV, di radio, harganya miliaran, jadi cuma perusahaan-perusahaan besar doang yang bisa. Jadi perusahaan-perusahaan kecil cuma mouth to mouth gitu ya, antara omongan orang, atau mungkin lewat koran gitu. Koran tuh mahal ya nggak sih, jadi cuma kayak ada satu baris kecil gitu, jualan ini gitu, kecil banget gitu ya. Tapi sekarang tuh makin luas tempatnya untuk beriklan. Dan again kan tadi kita lihat ya, betapa sering orang lihat handphone dibanding lihat jalanan, malah mungkin kali ya. Jadi malah lagi nyetir pun lihatnya handphone gitu kan ya. So emang handphone itu tuh udah paling utama buat kamu jualan sesuatu sih, untuk kamu menunjukkan produk kamu. Gimana cara supaya dibeli? Tentu saja mesti orangnya tahu dulu kamu jualan apaan dan di mana gitu kan ya. Nah, iklan tuh gampang banget sekarang. Kamu tinggal pasang iklan di Instagram atau pasang iklan di Facebook Ads ya, Facebook Ads. Dan si Facebook itu udah langsung menyebarkan iklan kamu di mana-mana. Di Facebook ada, di Instagram ada, ya. Dia bisa cariin market segmen yang kamu mau. Dia bakal cariin, misalnya kamu minta umur 20 sampai 25, tinggalnya di Jakarta, dia bakal cariin orang-orang itu, bakal ditargetin orang-orang ini yang bakal ngelihat iklannya kamu. Kamu juga bisa batasin, oh ya pokoknya sehari saya cuma mau keluar duit 100.000, nggak mau lebih. Itu juga bisa. Ya, kamu bisa batasin duitnya. Ya, dia bakal udah kasih tahu nih, lu kalau keluar duit 100.000 cuma bisa dapat kurang lebih 1.000 reach ya, 1.000 impression gitu. 1.000 impression itu maksudnya ada 1.000 orang bakal lihat di hari itu iklan kamu gitu ya. Itu udah bisa kelihatan semua. So, memang tergantung dari kita mau taruh iklan di mana dan mau taruh di jualannya di sebelah mana. Itu tergantung kita sih, karena optionnya tuh banyak sekali. Kamu pakai Google Ads, mau pakai Facebook Ads itu banyak. Tapi ujung-ujungnya memang pasti mesti iklan sih. Gitu. Efektif banget, Pak. Tergantung cara kamu mainan SEO dan SEM-nya. Ya. Sesimpel kayak kamu searching sesuatu nih ya, kamu searching mainan anak gitu. Terus kamu bakal muncul yang advertising paling tinggi, paling atas ya. Itu pasti yang kamu lihat duluan kan sebagai pengguna, ya nggak sih? Kamu Google, kamu search mainan anak, muncullah website jualan mainan anak-anak umur 5-10 gitu. Paling atas, itu paling yang kamu lihat duluan, mungkin kamu klikkan. Itu penting sih. Jadi untuk make sure kalau kamu tuh ada tagging-tagging dan label-label kata-kata yang menunjukkan produk kamu tuh, itu mesti kamu ada sih di labelingnya Google Ads dan kawan-kawan. Itu again luas ya, salah satu spesialisasi yang bisa kamu arahin kerjaannya ke sana sebetulnya. It's another specialty. Ya anyway, tadi ada yang nanya kan ya soal apakah warna penting? Apakah warna penting? Ya, bayangin UX itu kayak kamu mau pergi kencan pertama kali lah, ya mau ngedate gitu ya. Kan kamu nggak mungkin ya pakai baju kayak seadanya dan apa-apa. Pasti kan kamu bersih-bersih, mandi lah at least ya. Pakai baju rapi, udah mikirin mau pakai baju, mau ngomongin apa nanti ya, udah bahas topik dan lain-lain. Sama UX juga gunanya juga buat itu salah satunya. Itu dari sisi user interface ya, apa yang dilihat sama user interface kan ya. Apa yang dilihat sama user itu penting. Pentingnya sepenting apa sih gitu kan? Kamu kita lihat di sini deh. Kamu lihat Pinterest, kamu pakai Pinterest nggak sih? Atau ya nggak banyak orang pakai Pinterest mungkin ya. Tapi Pinterest dari zaman dulu tuh bentuknya kayak gini, ya. Karena dia tuh sebetulnya pengen share foto, di mana foto itu bisa dikomentarin sama orang-orang, dan kamu itu kayak kumpulan album foto buat satu orang ngecek sesuatu gitu ya. Tapi kan lihat deh, look and feel-nya beda ya. Look and feel-nya beda. Ini kayak lebih banyak tulisannya, makin banyak tulisannya kan karena makin banyak yang komen gitu ya. Kalau sekarang dia bikin sebersih mungkin. Ini yang baru nih. Ini yang baru. Jadi dia bikin bener-bener, karena kekuatan dia tahu nih, Pinterest itu kekuatan gue adalah di foto yang bagus.
ya. Foto-fotonya good resolution, warnanya bagus, positioningnya bagus. Jadi dia meng-highlight fotonya. Kalau kamu masuk ke Pinterest sekarang, bentuknya kayak gini gitu ya, bentuknya sebelah kanan. Oke, kelihatan kan lebih clean, kayaknya lebih enak dilihat, ya nggak sih? So UI penting, warna penting, look and feel penting, emang penting ya. Saking pentingnya kamu lihat deh, pada saat dia mulai mengganti look and feel-nya, ya kalau nggak salah tahun 2011 atau 2012 saya lupa, kalau kita lihat di sini, ada nggak sih? 2011 nih ya, 2011. Kamu lihat deh, kenaikannya tuh jauh lebih menjulang ya dibandingin tahun-tahun sebelumnya, ya nggak sih? Signifikan ya. Signifikan sekali, ya signifikan sekali. So it's important, very important untuk punya hal-hal kayak gini. Nah, ini ada pertanyaan menarik satu nih Bu, dan memang ini cukup menjadi perhatian ya. Mungkin seperti dulu BB hilang menjadi apa gitu ya. Tapi ini dia lebih kepada startup sih. Aris Wardiman bertanya, dalam startup ada masa yang ada, kenapa lebih banyak itu di take over perusahaan besar seperti Pet dan yang lainnya ya. Itu kan dulu booming sekali dan mungkin sekarang akhirnya tumbang gitu. Dan mungkin menurut beliau ini sudah sesuai UI UX-nya, dan apakah ada paten untuk UI UX yang sudah ada? Itu dua pertanyaan berarti ya. Dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa sudah sesuai seharusnya menurut versi konsumennya, tetapi akhirnya tumbang di take over oleh perusahaan lain atau seperti apa, atau mungkin malah tutup. Dan yang kedua, apakah ada paten untuk UI UX ini? Tutup ya pasti itu ya. Sayang sekali ya, padahal bagus, benar, saya setuju sih. Tapi ujung-ujungnya bisnis is business lah ya, bisnis is business. Kalau kamu nggak bisa ketemu orang yang bisa sponsorin atau kasih uang atau modalin ke kamu, ujung-ujungnya bakal mati atau dijual ke perusahaan yang lebih besar. Ya, dijual ke perusahaan yang lebih besar. Kayak contohnya sekarang kayak Bright Story lah. Bright Story kan lumayan gede ya. Tapi kan nggak kuat ya buat dia modalnya tuh dia nggak dapet gitu ya. Modalnya nggak dapet, akhirnya dimakan sama Tokopedia. Sekarang tuh si Bright Story itu miliknya Tokopedia gitu ya. So either kamu gabung dengan perusahaan yang lebih besar, atau kamu setiap tahun akan berjuang untuk cari investor yang bisa modalin kamu. Itu ujung-ujungnya bisnis sih memang. Bisnis itu kejam, kawan. Jadi walau sebagus apapun produk kamu, tapi kalau kamu nggak bisa ngejual ke investor, nggak bisa kasih tunjuk angkanya ke investor, numbers of investment yang dia keluarkan itu apakah sejalan dengan numbers of increment yang dia bisa dapetin, agak susah untuk hidup sih, walaupun UX UI-nya udah bagus. Ya, again karena business is business gitu ya. Kedua, ngomongin soal tadi paten ya, ada patennya. Banyak sekali paten UX UI. Contohnya, ada bisa kasih tahu contoh nggak? Sebelum saya ngomong. Kalau yang saya tahu desain sih Bu. Kemarin saya urus paten itu satu algoritma, dua desain. Karena masuk ke seni, desain. Sebetulnya paten juga ada. Salah satunya ya si finger scan itu. Tadinya tuh dipatenkan sama si iOS ya, si iOS, si iOS bukan iOS, Apple sorry, sama Apple. Paten yang kedua tuh yang dia lakukan itu zoom in zoom out. Dan itu sekarang masih punyanya dia. Jadi kalau kamu di handphone yang lain, kalau orang sampai ada aplikasi yang atau handphone yang bisa zoom in zoom out dengan gampang, itu dia bayar paten ke si Apple. Ya, karena dia yang pertama kali. Nggak ada komputer apapun yang nggak bayar ke Apple untuk pakai zoom in zoom out di bagian area mousepad-nya itu. Ya, itu zoom in zoom out, itu UX. Itu UX, user experience. Itu paten sih, Pak. Hopefully menjawab ya. Masih banyak sih sebetulnya sih, cuma saya nggak kepikiran sekarang sebanyak. Banyak banget. Tapi itu salah satu yang bisa dipatenkan. Oke, Muhammad Adib mau bertanya? Silakan, minta tolong Mas Joshua. Muhammad Adib Fatur Rahman. Silakan. Bisa? Silakan di raise hand dulu mungkin agar nanti dibantu. Katanya Pak, Bu, jangan dituduh katanya tuh. Sudah bertanya soalnya. Boleh di raise hand dulu Pak, nanti dibantu sama staff. Izin bertanya, Bu. Silakan. Apa sih yang mendorong faktor UX untuk berkembang? Pada beberapa kasus kan ya, ada beberapa
mungkin kita contohin kayak Kaskus yang dia nggak mau berkembang dan dia mati, sedangkan untuk salah satu aplikasi mungkin banking ada beberapa yang nggak ngubah UX-nya tapi mereka tetap exist gitu. Contohnya apa BCA? Iya. Wah, langsung. BCA tuh follower udah gede. Kalau ngomongin soal itu ya, ngomongin soal yang kenapa mati, kenapa hidup ya. Again, ujung-ujungnya kan lewat lihatnya dari jumlah total penggunanya dia ya. Kalau kamu ngomongin soal BCA spesifik ya, BCA itu produk utama itu bukan aplikasi, produk utama itu adalah bankingnya. Aplikasinya hanya faktor pendukung buat usernya atau buat nasabahnya, memudahkan nasabahnya untuk bertransaksi lewat handphone. Ya, tapi itu bukan produk utama dia. Jadi bukan sesuatu yang perlu dia benar-benar perhatiin langsung, walaupun sebetulnya salah juga sih. Tapi karena itu bukan main bisnis dia, main bisnis dia itu bankingnya, gitu ya. Jadi tetap hidup. Kalau Kaskus kamu tanya kenapa mati, saya juga kurang tahu ya. Mungkin orangnya memang malas aja ngelanjutin lagi ya, duitnya udah banyak. Tapi kalau itu saya nggak punya jawabannya sih Pak, to be honest Pak. Tapi kalau Kaskus tuh dulu kan kenceng ya mainannya ya. Sekarang kayaknya ada yang model kayak Kaskus nggak sih? Model forum gitu. Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada ya modelnya kayak forum gitu ya. Orang udah terbiasa bentuknya dalam bentuk chat soalnya. Zaman sekarang mungkin bahkan ada yang nggak tahu Kaskus itu apa kali ya. Oh, Discord ya. Discord kayak gitu ya. Discord juga bisa pilih-pilih forum gitu sih ya, sebetulnya ya. Reddit jarang dipakai di Indonesia sih. Lebih kencang itu Reddit, FOMO. Berarti saya kudet dong ya. Oh, lebih ke arah emang sih. Saya juga baru sekali waktu kemarin pakai Discord sih. Emang bukan mainannya anak-anak yang seumur kita kayak gitu. Iya, yang sekarang itu makanya. Ya, dan rata-rata buat game sih para orang-orang yang gamers itu. Oke, IDWS, mesti dicatat ini Bu, mesti saya cari tahu apa ini. Tapi banyak. Cuman BCA memang bukan main produk dia. Sama aja kayak waktu dulu saya kerja di Samsung ya. Samsung kan software bukan produk utama dia. Softwarenya itu adalah pendukung untuk produknya dia. Ya, kayak contohnya software buat OS-nya mungkin itu udah main-nya ya. Dia mesti mikirin OS-nya benar atau enggak. Dan dia mesti ngikutin standarnya Android, karena dia pakai license Android ya kan. Tapi other than that, aplikasi Samsungnya sendiri is not their main business. Jadi kalau bisa kamu pakai dan nggak terlalu nyaman, kan emang bukan bisnis utamanya dia yang mesti dia ngeliatin flow-nya ini jalan atau enggak, halaman yang ini bener atau enggak, halaman ini flow-nya bener atau enggak bakal dia liatin. Lu mau pakai syukur, nggak pakai udah gitu. Yang penting handphonenya kejual gitu kan ya. Lebih masalah itu sih sebetulnya sih. Lebih tergantung main bisnisnya tuh apa gitu. Tapi kalau kayak model Instagram, satu halaman aja yang rusak, itu ongkosnya gede sekali buat dia gitu. Jadi mesti diperhatiin satu-satu gitu. Lah biasanya halaman satu rusak ya udahlah suruh tunggu, ambil aja duit lah di bank sana, nggak usah pakai aplikasi gitu untuk sementara. Saya juga kayak gitu. Itu sih, aku nggak terlalu gamblang ya ngomongnya. Nah, ini ada yang nanya nih Bu. Nah, kata si Pak Agus nih Bu, masih relate dengan pertanyaan di atas tentang startup yang masih di kondisi tidak menentu. Nah, ini mungkin tergantung tidak menentunya tergantung siapa, atau Wintertech dia bilang, di mana startup dituntut untuk menghasilkan profit dibandingkan valuasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana posisi UI UX saat ini yang ingin terus melakukan improvement yang pastinya menambah biaya operasional, tetapi terkendala dengan visi startup yang saat ini tentunya mencari profit sebagai target utama. Kisi-kisinya berarti nih Bu. Kisi-kisi ya. Aduh, Wintertech ya, berat banget ya. kerja di tech kan Pak? Di teknologi mana nih? So, kalau ngomongin soal tadi apa tanya saya jadi lupa untuk biaya. Oke. UI UX berhubungan dengan biaya operasional. Udah pasti ya. Everything can be calculated sih, ada bisa di-quantify. Contohnya kayak kemarin kita sempat bikin FTU namanya, First Time User Experience. Jadi kita pikirin orang-orang pada saat masuk ke aplikasi kita. Salah satu yang mesti mereka lakukan adalah mengetahui ada apa aja sih di fitur-fiturnya di kita, apa aja yang bisa dia pakai gitu ya. Dan apparently pada saat kita lihat banyak yang nggak ngerti gitu, di alamat pertanyaan nggak tahu gitu ya, mau ngapain ya nggak sih. So apa yang kita lakukan adalah mau nggak mau kita melakukan user research untuk mencari tahu deeper sebetulnya kenapa orang ini nggak tahu halaman itu buat apa ya.
halaman tersebut tuh ada apa aja tuh dia nggak tahu tuh kenapa gitu ya. Apakah itu complicated atau emang dia orangnya gaptek aja kita nggak tahu kan. Jadi emang mesti dicek sih. Dan kalau memang produk utama kamu adalah software, which is kayak model Instagram, TikTok, sama digital bank lainnya, itu pasti kamu bakal punya satu tim yang memang namanya tuh kayak customer listening atau user research. Karena itu penting. Tanpa itu kita agak berat hidupnya. Karena kita kayak asumsi itu, cocok logi ya. Kita asumsi ini kayak orang-orang ini nggak pakai karena nggak punya duit aja. Itu kan nggak mungkin ya. Kita nggak bisa ngomong gitu. Kita mesti mempelajari datanya. Kita mesti mempelajari orangnya tersebut tuh mesti kasih tahu kita dan kasih input kenapa dia nggak mau pakai lagi atau kenapa dia bingung di halaman pertama. Itu tetap mesti ada cost yang mesti kita lakukan sih, emang sih mesti ada. Nah, kalau misalnya kamu nanya gimana caranya supaya mengurangi cost-nya, biasanya yang dikurangi memang ujung-ujungnya user research-nya. Jadi mau nggak mau kita mainannya lihatnya cuma data doang. Data kan free ya, data udah ada di dalam aplikasi kita bisa cek di situ. Tapi sayangnya kita nggak bisa ngelihat 360 view gitu loh kalau bisa cuma based on data doang. Karena data ya data gitu ya, kita nggak bisa lihat dari human touch-nya ya. Kayak misalnya, oh ya memang saya nggak pakai ya karena cuma mau ambil bonusnya doang kemarin, habis itu saya nggak mau pakai lagi. Nggak bisa data ngejawab itu, ya nggak sih? Cuma bisa asumsi, ini kayaknya orang ini habis dapat bonus, udah tuh langsung hilang. Kita bisa asumsi, iya dia cuma mau bonusnya doang. Tapi apakah benar? Apakah benar tuh mesti tetap tanya lagi kan ke orangnya, ya nggak sih? Gitu. Jadi kalau kamu mau ngurangin cost, emang mau nggak mau mengarah ke yang paling sering dipotong itu biasanya bagian user research yang tanya ke usernya langsung sih. Sedangkan data tuh bisa jalan terus-terusan. Itu karena itu gratis. Hopefully itu menjawab ya. Oke, sangat menjawab. Bu, boleh kita teruskan dulu, Bu ya? Kasihan, materinya juga penting soalnya, Bu. Nanti saya skip lagi kalau ada yang bertanya ya, Bu. Siapa lagi? Oke, sip. Tapi udah mau selesai kok saya. Oke, sip. So, nggak cuma mobile aplikasi ya di luar ini ya. Nggak cuma mobile aplikasi, tapi juga masih banyak lagi hal-hal lain yang semakin diperbaiki, semakin diperluas, dan semakin dibangun lah ya, the whole ecosystem. Mohon maaf sebentar, tadi ada yang bertanya Bu, karena barusan Ibu ngomong tentang mobile application, kalau saya nggak salah tadi ada yang bertanya, kan pembahasan kita dari awal sampai akhir lebih kepada mobile application. Bagaimana dengan yang browser, tapi dibukanya dari mobile? Nah, apakah berlaku hal yang sama? Jadi nggak langsung ke apps-nya, tapi dia buka dari browsernya di mobile. Kalau saya nggak salah tadi ada saya baca pertanyaan terkait hal itu. Iya, kalau soal UX iya berlaku hal yang sama, betul. Semua user experience-nya bakal berlaku hal yang sama. Oke, sip. Thank you, Bu. Aplikasi sendiri kan juga nggak semuanya native ya. Maksudnya native tuh semuanya dibikin di dalam aplikasinya dan semuanya di situ dan nggak bisa diganti-ganti ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya pengen ngecek satu UI atau pengen mempelajari UI yang A atau UI yang B sih lebih baik. Biasanya tuh halaman itu tuh kita bikin dalam bentuk web page gitu sih, HTML. Jadi nggak native ya, nggak native. Kita lihat sebagian orang kita kasih yang halaman A, sebagian orang yang halaman A1, kita lihat siapa yang lebih berinteraksi. Habis itu baru kita bikin native-nya, bikin halaman yang udah jadinya gitu buat di situ. Emang nggak dan itu flow-nya tetap sama. Cara kita melihat sisi UX-nya tetap sama. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini dia. Jadi kalau kalian lihat nggak semua mobile application memangnya ada website, ada bahkan sekarang teknologi. Again kan saya bilang tadi ya, makin dekat software dan hardware, makin dekat, makin nempel. Sekarang kulkas aja udah makin pintar ya. Kulkas aja background-nya Android gitu ya. Kulkas aja ada teknologi, ada OS-nya terus bisa ngomong sama kamu dan lain-lain gitu ya. Vacuum cleaner udah bisa kamu jalanin dari jarak jauh gitu ya. Kamu jauh-jauh di luar. Aduh kayak apartemenku mesti satu nih ya, nyalain pakai vacuum cleaner ya. Everything is smarter, everything is better. Dan itu tuh semua background-nya adalah UX. Ya, UX. Kenapa? Dengan banyaknya teknologi ya seperti ini, makin banyaklah tools yang mesti kamu pakai untuk mengotomatisasi sistem kamu ini kan. Ya nggak sih? Kamu mesti punya satu UI atau satu GUI ya, graphic user interface, di mana kamu bisa mengatur barang-barang kamu di rumah. Ya, kamu mau nyalain handphone, atau kamu mau nyalain mesin cuci di jam sekian, ya, jam 10 pokoknya mesin cuci saya masih nyala.
jam 5 pokoknya lampu-lampu rumah saya di depan mesti nyala supaya orang-orang kira ada orang di rumah, padahal nggak ada gitu. Itu semua udah pakai aplikasi. Dan itu orang-orang juga berlomba-lomba untuk dapat caranya gimana sih bikin aplikasi yang sesimpel mungkin, seseamless mungkin, supaya orang-orang nggak berasa this is too much nih, teknologi itu too much itu. Siapa aja bisa pakai harusnya. Gitu ya. Luas ya sebetulnya. Luas. Nah, karena saking luasnya, dari tadi saya cerita ya, 2,7 juta, 3 juta aplikasi. Ada orang-orang yang pakai sampai jutaan juga gitu, miliaran ya. Sebetulnya kerjaan seperti apa sih yang di luar sana yang dicari? Yang berhubungan ya. Nah, saya baseline-nya pakai mobile application. Karena kenapa? Di belakang semuanya itu, ujung-ujungnya semua akan diatur pakai aplikasi di handphone kamu. Kamu mau ada mobil canggih kayak, mau ada kulkas canggih kayak, mau ada apapun yang canggih di rumah kamu, kan ujung-ujungnya teknologinya dipakai di handphone ya, untuk settingan dan lain-lain. Jadi saya lihatnya dari mobile application life cycle. Tapi di mobile application life cycle, kalau kamu lihat nih, kerjaan-kerjaan apa sih yang bisa kamu ambil ya, bisa kamu spesialisasikan supaya kamu bisa pikir skill set apa sih yang mesti saya bikin, skill set apa sih yang mesti saya bangun supaya saya bisa kerja di area sini, gitu ya. Tangkap ya? User research salah satunya nih, user research, UX research, user research lagi. User research itu something yang nggak bakal mati, ya, nggak bakal mati. Kamu bakal, dan even user research sendiri pun ya spesialisasinya banyak banget. Ada yang user research ke arah kualitatif, ada user research yang benar-benar spesifik kualitatif yang bagian FGD. Ya, some people kan pinter banget untuk kayak ngobrol, tanya jawab, ya, membawa massa untuk ngobrol dan terbuka. Itu dia biasanya akan spesialisasi di forum group discussion, di mana dia bakal kumpulin kayak 5 orang, ngobrol-ngobrol soal satu produk, dia bakal bawa komunikasinya ke arah tanya jawab tentang produknya dan kawan-kawan. Itu user research ya, itu user research, dan itu baru satu user research bagian kualitatif spesialis di FGD, satu doang, dan user research itu banyak sekali ya. Kamu bisa spesialisasinya di situ. Oke. Product designer juga banyak. Product designer itu mikirin soal apa tuh, nggak cuma mikirin produknya mau seperti apa, tapi mikirin tentang value proposition-nya. Pada saat kamu pengen bikin satu produk, kamu mesti mikirin dong value proposition-nya. Kayak contoh tadi Instagram bikin Insta Story gitu ya. Value proposition-nya apa? Apa yang pengen dikasih ke user kita? Key point-nya tuh apa? Ya, yang membedakan kita dari si Snapchat dan yang lain-lain. Apa nih gitu kan ya? Itu mesti dicari ya. Setelah kamu cari itu, profitnya seperti apa? Ya, unit cost-nya seperti apa? Apa yang ini cost-nya berapa duit untuk bikin ini? Berapa duit untuk pasarin ini? Berapa duit yang akan kamu terima dari situ? That's product designer. Ya. Biasanya kalau di luaran sana mungkin namanya customer value marketing, consumer value marketing, business value marketing, banyak sekali nama-namanya. Tapi sebetulnya itu intinya. Kita mesti mikirin produk ini, fitur ini masuk akal nggak sih untuk kita bikin? Apakah ada di luar sana? Apakah kita bisa punya capacity buat bersaing di luar sana? Kalau nggak ada, nggak usah bikin. Saya selalu bilang sama murid saya dulu, kamu kepikiran mau bikin satu produk, kamu mesti mikirin apa kelebihan produk kamu. Kalau nggak ada, di luar sana udah banyak, nggak usah bikin. Bakal susah sekali buat kamu berjuang untuk menjual itu produk. Kamu mau bikin aplikasi chat, apa ya kelebihannya dari WhatsApp? Apa kelebihannya dari Line? Nggak ada, nggak usah bikin. Ya, nggak usah bikin. Mendingan bikin yang lain. Mikirin yang lain. Kalau kamu bilang, oh ya gue pengen bikin produk chat yang khusus buat on-premise, cuma buat karyawan pemerintahan yang serba rahasia, jadi mereka semua chatnya ada di on-premise itu, di server on-premise. On-premise tahu ya, maksudnya di server internalnya dia, bukannya di cloud ya, on-premise. Jadi orang-orang nggak bisa tuh dapat data itu. Kalau misalnya orang itu tulisan, langsung kehapus tuh semua chatnya. Itu ada kelebihannya, ya nggak sih? Chat yang lain nggak ada kayak gitu. Bolehlah kamu bikin.
Tapi kalau misalnya, ya gue mau bikin chat, bisa chatting, bisa telepon, bisa apa, mau bikin berapa lama? Pada saat kamu ngikutin si WhatsApp-nya udah kayak jadi apa, nggak tahu lah ya. Gitu, itu product designer. Banyak lagi, ada content writer. Even content writer aja penting ya. Kenapa? Kamu masuk ke aplikasinya kasih tunjuk tulisannya nggak jelas itu. Atau kalimatnya aneh. Atau kalimatnya quote-unquote tolol gitu ya. Kamu pasti kesel bacanya. Kayak masukkan password kamu atau masukkan password tapi typo gitu ya. Content writer. Ya, content writer background-nya apa sih? Ada sastra, ada apa lagi ya kemarin tuh ya? Psikologi bahkan ya, karena kadang-kadang ada satu kalimat yang butuh buat mancing orang buat install lebih jauh ya, step by step gitu ya. Kayak contohnya nih ya, kamu punya halaman buat install aplikasi atau login gitu atau registrasi. Ada kan halaman-halaman registrasi tuh, oh ya sedikit lagi akan selesai nih registrasinya. Satu langkah lagi, setengah langkah lagi gitu ya, step by stepnya ya. Dan itu kan konten ya, copywriter yang bikin, ya nggak sih? Dan itu sastra, itu psikologi, itu banyak sekali. So luas banget kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan si mobile application ini. Ya, betul. Biar orang nggak bete ya, Bu. Karena begitu disuruh ngisi kok banyak banget gitu kan. Udah bikin shock di awal gitu. Betul banget. Ya, betul-betul. Ya. Menarik sih, sangat menarik. Ternyata sampai hal sekecil itu pun diperhatikan ya. Yes. Dan begitu banyaknya orang yang terlibat di dalam itu gitu. Nggak sesimpel kita hanya sekedar desain UI gitu kan. Kemudian tata letak gitu. Nggak hanya sekedar itu berarti ya, Bu ya. Betul. Betul sekali. Oke. Baik, teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh raise hand atau chat. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Udah pusing kayaknya, Bu. Enggak, tapi memang sangat menarik sih, Bu. Karena apa? Karena saya melihat khususnya mungkin di BOL ya, mahasiswa itu risetnya sekarang banyak beralih ke UX. Jadi yang tadinya mungkin di business application development, kemudian sekarang AI strategi itu sempat ada beberapa, dan sekarang itu banyak sekali di antara teman-teman mahasiswa itu yang lebih ke UX. Jadi kalau dari sisi manajemennya dia mengukur behavior-nya konsumen dan segala macamnya. Kalau di SI-nya sendiri, gimana mereka itu lebih banyak bermain di usulan terkait UI berdasarkan pengalaman user itu. Tapi pendekatannya cenderung lebih kualitatif. Seperti itu sih. Silakan teman-teman jika ada yang masih ingin ditanyakan. Seru loh ini. Untuk ketemu Bu Lena ini susah sangat ya. Masih suka snorkeling ya Bu ya? Diving. Diving, sorry ya, diving masih suka, luar biasa. Silakan teman-teman jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau chat. Jangan bilang masih terkesima ya. Atau bingung. Atau bingung. Kalau apps-nya sendiri tadi yang Aziz ini sudah dijawab belum ya Bu? Yang bertanya terkait Ibu sendiri implementasi UI UX-nya itu biasanya menggunakan apps apa? Menggunakan apps apa? Maksudnya gimana ya? Tools-nya ya berarti ya? Mungkin tools-nya mungkin ya. Tools-nya ya. Kalau tools-nya untuk UI-nya kita pakai Figma. Itu bayar sih. Tapi kalau kamu nggak mau pakai bayar, banyak kok di luar sana. Terus kalau bisa untuk ngeliatin di luar sana setelah aplikasinya jadi ya, setelah aplikasinya jadi kita pengen tahu perbandingannya dengan kompetisi lain, penggunaannya seperti mana. Apakah saya orang-orang yang masuk ke aplikasi saya ada 100 orang, apakah di luar sana lebih dikit atau lebih banyak atau apa? Kita kan betul ada basisnya ya. Biasanya kita pakai ada user research juga dengan ke company lain, agency, atau pakai tools, ada namanya App Annie kan. App Annie sekarang kayak namanya jadi kata AI or something. Tapi App Annie itu something yang kuat sih. Kalau kamu bayar, kamu bisa lihat kompetisi yang sejenis dengan aplikasi kamu bisa lihat tuh penggunaannya seperti bagaimana, orang-orang stay di aplikasi itu kira-kira berapa lama. Buat jadi baseline kamu, kalau misalnya orang-orang udah stay-nya 10 detik, di atas 10 detik udah dianggap bagus, karena semuanya 10 detik kayak gitu. Itu banyak. Oke. Ya. Baik, semakin menarik. Baik teman-teman, silakan kita masih ada sedikit waktu yang jika ingin bertanya. Jika tidak, saya harus kembalikan kepada MC. Saya tanyakan kembali jika masih ada yang ingin bertanya.
Nah, sepertinya memang kita sudah di penghujung waktu, Bu. Terima kasih banyak, Bu Lena. Teman-teman, ini masih akan akan ada acara penutupan dari teman-teman di yang lainnya. Namun, ini juga nanti seperti tadi sudah diinfo sama Bu Clara, mungkin nanti ini juga akan di-share di websitenya BINUS. Nanti alamat lengkap dan segala macamnya akan disampaikan oleh Mbak Clara. Bu Lena, sekali lagi terima kasih. Saya sebagai moderator di acara ini. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ingin konsultasi atau mungkin ingin tahu lebih banyak, nanti bisa menghubungi panitia untuk bisa berkomunikasi dengan Bu Lena ya. Terima kasih banyak Bu Lena. Saya persilakan dan saya kembalikan kepada Cindy. Baik, terima kasih banyak Ibu Dina dan terima kasih juga kepada Ibu Lena. Keren sekali untuk pemaparan hari ini ya. Seru sekali Bapak, Ibu. Benar nggak? Benar atau benar? Nah, hari ini kita dapat satu ilmu mengenai topik penelitian berdasarkan user experience in your daily application. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, bersama ada Ibu Lena dan Ibu Dina, kita bakal foto bersama. Jadi nanti akan dipandu juga oleh saya dan akan dibantu foto oleh panitia. Boleh teman-teman langsung menyalakan kamera, jangan lupa pasang senyum yang paling manis, paling cantik, dan juga paling ganteng. Sepertinya ini ada beberapa slide, langsung aja kita mulai. 1, 2, 3. Page berikutnya, 1, 2, 3. Page ketiga, 1, 2, 3. Page keempat, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman atas kehadiran pada hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Lena sudah mau berbagi ilmu untuk kita semua. Dan juga terima kasih untuk Ibu Dina sudah memoderatori Bold Series hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum mengakhiri sesi, saya mau mengingatkan untuk jangan lupa mengisi link yang sudah diberikan oleh panitia untuk mendapatkan sertifikat acara Bold Series. Nah, Bapak Ibu, saya Cindy selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata atau perbuatan. Dan sampai jumpa di Bold Series selanjutnya. BINUS Online, kuliah fleksibel lulusan berkualitas. Wow. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Lena. Melangkah menuju kelas dunia, berjuang bersama untuk masa depan, tak pernah berhenti berinovasi, berikan pendidikan yang terbaik. We are BINUSian. We are BINUSian. We are BINUSian. Berjuang bersama, menggenggam dunia, membuat hidup yang semakin mantap, mendidik, memberdayakan, membangun Nusantara, berbekal teknologi masa kini, pelayanan yang wow itu pasti. We are BINUSian. We are BINUSian. We are BINUSian. Berjuang bersama, menggenggam dunia. Come on. Spirit in my life, spirit in your life. Sepenuh hati kita wujudkan mimpi, melangkah pasti for the best institute.